Suasana di sekitar Istana Negara dipenuhi antusiasme warga, yang sejak pagi sudah memadati area untuk mengikuti open house Idul Fitri bersama Prabowo Subianto. Di bawah terik matahari, mereka rela antre demi kesempatan langka bersilaturahmi langsung dengan Presiden, bahkan berharap membawa pulang bantuan sembako. Beragam alasan membawa mereka datang, mulai dari rasa penasaran hingga keinginan merasakan momen Lebaran di jantung kekuasaan. Meski harus menunggu berjam-jam, semangat tak surut. Bagi sebagian warga, ini bukan sekadar acara, tapi pengalaman berharga yang hanya datang setahun sekali. Kegiatan masih lama. Kegiatan masih lama. Dimohon yang ada di belakang, ya, di belakang pintu ini menyesuaikan agak mundur sehingga bisa kita tata. Ya. Mohon bantuan. Bapak dari mana, Pak? Dari itu saya Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta Persahabatan. Dengan Bapak siapa? Nama saya dengan Wanto. Bapak Wanto dapat informasi ada halal bihalal di istana itu dari Karena siapa, Pak? setiap tahun dapat berita dari TV, TV swasta. Makanya saya ingin itu. Ketemu Pak Prabowo gitu. Ya pastinya dong, dan kabinet-kabinetnya yang gitu dong Pak. Gitu, Kak. Terus informasinya kan dapat sembako gitu. Iya. Jadi tujuannya ke sini ingin Ya dapat sembako. dua-duanya, Dua-duanya silaturahmi. semuanya paket komplit. Maksudnya pengen lihat pejabat juga, semuanya kan. Seingat saya Kak, tahun kemarin abis sholat Id ini dirubah jadi jam 1 siang, nggak apa-apa, saya sabar menanti. Oke. Dengan siapa kesini dengan siapa, satu Sendiri. keluarga? So, sendiri. Iya. Saya lebih suka sendiri, nggak mau ngajak orang. Dari jam berapa? Alhamdulillah dari jam 9 Kak. Jam 9. Iya. Oke. Siap. Siapa tahu kakak bisa. Udah. Ya, siap. Makasih ya. Buat dokumen kakak nih, nggak apa-apa. Ya. Mangga Besar. Dari Mangga Besar. Emang sengaja kesini, Bu. Iya. Informasinya dari mana, Bu? Dari teman-teman di Masjid Istiqlal kita sama tarawih. Oh, oke. Ingin silaturahmi dengan Pak Presiden gitu ya? Iya. Iya. Soalnya ada sembako itu makanya ikut ke sini. Oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal fal izin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal fal izin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi BBM hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia.
Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan terkait penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga bekerja dari rumah atau work from home, sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Prabowo mengatakan kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan, dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif, yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Langkah yang dilakukan Pakistan bisa menjadi contoh yang dapat dikaji jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk diterapkan di dalam negeri. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Langkah ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. Presiden berharap penguatan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Dari Jakarta, tim liputan IDX News. Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Kadin menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dipastikan akan berdampak pada sektor energi, terutama terkait fluktuasi harga minyak dunia. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Tak hanya itu, Kadin juga berencana melakukan tinjauan ulang terkait outlook perekonomian dalam waktu dekat, mengingat gangguan geopolitik saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena sesat. Kita mesti hitung baik-baik, tapi memang mau tidak mau di dunia usaha mesti melakukan efisiensi. Ya, karena tentunya ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan. Ya kan? Dan yang kedua, ya kita juga mesti berpikir bagaimana bekerjasama dengan pemerintah untuk memikirkan program-program prioritas mana yang kita mau dorong supaya efek putarnya itu cepat. Ya. Terkait gangguan pada arus perdagangan, Anindya mengakui meski laporan spesifik mengenai hambatan ekspor belum difinalisasi, keluhan mengenai rantai pasok sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa mengambil langkah force majeure akibat terputusnya distribusi bahan baku atau logistik. Dari Jakarta, tim liputan IDX News.